Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Surya Andika. Pada pertemuan kali ini atau video kali ini, saya akan membahas tentang mata kuliah sistem basis data, yaitu lanjutan dari video saya yang sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ada beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada constraint, kemudian ada views, ada sequential, dan yang terakhir index dan sinonim. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang constraint. Sebelumnya, constraint itu adalah sebuah kendala untuk mencegah penghapusan tabel. Jadi jika ada dependensi dari tabel lain, kendala menegakkan aturan kendala itu menegakkan aturan pada data setiap kali baris dimasukkan, diperbarui atau dihapus dari tabel. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh. Di sini sama ya, sebelumnya menggunakan akun HR. Nah, pada yang pertemuan ini juga kita masih menggunakan akun HR. Baik, kita langsung contoh. Ini saya udah bikin codingannya. Nah, di sini saya akan bikin tabel karyawan berdasarkan client number-nya. Sini ada not null, dia tidak boleh kosong. Kemudian dalam tabel itu terdapat first name, last name, kemudian font, ada email juga tidak boleh kosong. Nah, di sini constraint-nya. Constraint-nya itu berdasarkan client, font, email. Ini sebagai uniknya. Langsung kita enter. Nah, dia akan langsung bukan langsung, dia ketika kita klik enter dan menuliskan sintaks di atas ini, dia akan berhasil membuat sebuah tabel. Nah, untuk menampilkan tabel ini nanti kita akan masuk ke materi views. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi views. Jadi views ini adalah representasi logis dari tabel yang ada atau dari pandangan lain. Jadi maksudnya tampilan dia ini tidak mengandung data sendiri, tapi mereka ini berfungsi sebagai jendela atau di mana data dari tabel lain dapat dilihat atau diubah. Jadi mereka mengambil data dari yang lain kemudian ditampilkan di sini. Kebetulan saya sudah bikin codingannya, sini tinggal saya masukkan template-nya. Nah, ini select. Di sini dia akan menampilkan nama terakhir, kemudian gaji, departemen, dan gaji maksimal dari karyawan. Dia mengambil dari tabel employees. Kemudian langsung saja kita klik enter ya. Nah, di sini dia menampilkan last name, kemudian salary, departemen, .id, dan maksimal gajinya. Nah, ini ada nama-nama terakhir dari karyawan. Baik, untuk materi yang ketiga kita akan bahas tentang sequence atau urutan. Jadi sebelumnya kita tahu cara membuat dua jenis objek basis data, yaitu table dan views. Kemudian yang ketiga ini kita masuk ke sequence atau urutan. Jadi sequence ini adalah objek yang dapat dibagikan yang digunakan untuk secara otomatis menghasilkan angka yang unik. Jadi karena itu adalah objek yang dapat dibagikan, jadi biasanya banyak pengguna dapat mengaksesnya. Kemudian biasanya urutan itu digunakan untuk membuat nilai kunci utama. Nah, di sini kita akan mencontohkan membuat suatu sequence yang dibuat untuk pelari London Marathon. Jadi angka itu akan bertambah 1 dan dimulai dari angka 1. Di sini saya sudah bikin codingannya, langsung kita template. Nah, di sini ada kita membuat create sequence-nya runner id sequence. Nah, di sini penggunaan increment by ini. Jadi increment by itu menentukan interval antara nomor urut di mana satu ini nanti adalah bilangan bulat. Jadi jika klausa ini dihilangkan maka urutan bertambah dengan 1. Kemudian start with. Start with ini ya kita tahu sendiri lah kan. Dimulai dari 1. Jadi start with itu menentukan nomor urut pertama yang akan dihasilkan atau yang dimulaikan. Sedangkan make value ini untuk menentukan nilai maksimum yang akan dihasilkan dari urutan. Jadi urutan dari 1 akan berakhir pada 60.000 ini. Nah, sedangkan not catch untuk mencegah nilai dalam urutan agar tidak di-catch dalam memori. Nah, yang selanjutnya no cycle. No cycle ini untuk mencegah penomoran dimulai kembali pada angka 1. Misalnya kita udah nyampe 60.000 nih. Gimana caranya agar dia tetap berlanjut? Nah, jadi menggunakan no cycle.
langsung saja kita coba bikin create. Nah, sini sequence created berhasil. Dan untuk menampilkan table sequence urutan yang telah kita buat ini, sini kita masukkan codingannya. Nah, select sequence, name, min value, maximal value, increment by, dan by last number from user sequence. Ini kita enter saja. Nah, ini dia langsung mengeluarkan table data yang kita buat di sini tadi ditampilkan di sini. Maksimal value-nya nih maksimal 60.000 sesuai yang kita buat tadi. Nah, untuk yang materi terakhir kita akan bahas tentang indeks dan sinonim. Jadi, indeks itu sendiri merupakan sebuah struktur data yang berisi kumpulan case beserta referensinya ke aktual data di table. Jadi tujuannya untuk mempercepat proses penentuan lokasi data tanpa melakukan pencarian secara penuh ke seluruh data atau full scan. Jadi sini kita bikin sebuah create index dulu. Saya bikin create index. Jadi create index ini akan menampilkan sebuah data tentang nama karyawan berdasarkan ini hire date-nya. Di sini kita bikin tabelnya dulu, index created. Ini sudah berhasil kalau ada tandanya. Nah, untuk menampilkan data dari create index yang telah kita buat ini, jadi saya akan berikan sintaksnya. Di sini akan saya bikin, tapi setelah saya bikin ini dia tidak akan munculkan data karena di sini saya belum mengisi data-data yang ada di sini. Jadi saya berikan contohnya aja, contoh untuk penampilin ya. Sini. Jadi di sini sebenarnya dia akan mengambil nama terakhir dan hire date. Nah, di sini dia akan menampilkan no row selected. Baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi-materi ini, materi dari constraint, views, sequential, dan index. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan, mohon dimaafkan karena kita juga sama-sama masih belajar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.